Silakan. Sekelincar Mas Andi. Selamat pagi. Mohon maaf nih mengganggu waktu Bapak. Tidak. Kemarin saya sudah WA Bapak bahwa hari ini saya meminta bantuan Bapak karena ada tugas untuk CGD Pak. Ya. Jadi saya harus mewawancarai kepala sekolah, pemimpin di sekolah, untuk menanyakan beberapa hal berkaitan dengan pengambilan keputusan yang di situ ada unsur dilema etika maupun rujukan. Ya, silakan. Saya mulai ke Bapak ini. Ya, mulai dari pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Berbagai macam kasus yang terjadi di SMA Negeri 1 Salatiga selama ini memang sifatnya sangat beraneka warna, beraneka ragam, sehingga saya perlu melakukan pemetaan. Biasanya saya melakukan pemetaan melalui kesiswaan terkait dengan kasus-kasus anak didik kita semuanya. Kemudian kalau ada kasus yang memang agak urgen, maka saya juga memanggil dari guru BK untuk kita klarifikasi. Nah, dari komunikasi kesiswaan maupun juga BK ini, kemudian saya melakukan pemetaan yang nanti apabila memang menjurus pada persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan dari berbagai pihak, maka saya akan mengklarifikasi kepada Bapak Ibu ataupun siswa yang memiliki permasalahan, sehingga dari situ saya berharap saya bisa mengetahui kasus itu apakah memang satu sisi itu benar, satu sisi salah, atau kedua-duanya itu benar, sehingga dalam pengambilan keputusan nanti harus bisa mengakomodir dari berbagai pihak yang nanti akan bisa menerima penyelesaian yang nanti akan kita putuskan. Itu antara lain. Terkait dengan persoalan yang sebenarnya persoalan itu muncul karena perbedaan ide maupun gagasan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ataupun karyawan, di mana esensinya sebenarnya adalah sama, bahwa ingin untuk mendukung kemajuan SMA Negeri 1 Salatiga. Di sana saya berupaya untuk bisa mengetahui lebih dalam dari pihak yang mempunyai ide ataupun gagasan itu, untuk saya serap bagaimana esensi ide itu dapat dilaksanakan secara realita. Ketika ide itu bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka biasanya itu yang akan saya ambil. Kemudian dari kedua belah pihak itu diyakinkan bahwa sesungguhnya ide yang mana yang dipakai itu kedua-duanya adalah memiliki nilai-nilai kebenaran, tujuan yang baik, hanya tingkat efisiensinya, tingkat toleransinya itu mana yang nanti lebih efektif, itu yang akan kita ambil. Prosedur ataupun langkah-langkah yang saya lakukan
Saya yang pertama mesti menggali informasi dari warga yang memang berkaitan dengan persoalan yang ada. Saya bertanya apa yang sesungguhnya terjadi. Kemudian yang kedua, saya melakukan pemanggilan secara langsung pada persoalan personal yang memang terkait dengan persoalan yang pemanggilan saya lakukan secara individu-individu dalam waktu yang berbeda. Kemudian dari persoalan itu saya bawa pada sebuah pertemuan kecil di mana keterkaitan antara individu yang memang berbeda pandangan, kemudian ada pihak manajemen yang berkaitan, apakah itu kesiswaan ataupun juga kurikulum, menjadi bagian dari yang akan mendapatkan sorotan dari persoalan itu. Nah, kemudian dari situ kita kompromikan, kita ambil sebuah hikmah dari persoalan yang ada, kemudian kita putuskan bersama-sama. Karena memang saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh manajemen dalam menjalankan kegiatan di sekolah itu pasti ada masukan-masukan dari teman-teman, di mana masukan ini harus bisa terserap oleh bagian manajemen yang memang mendapatkan masukan. Nah, disitulah keputusan bersama itu kita ambil. Sekali lagi, baik dari yang memberikan masukan, dari bagian manajemen yang memang harus menyempurnakan dari langkah-langkah kegiatan yang dilakukan, maupun dari pihak sekolah, dari kepala sekolah yang nanti harus bisa memberikan pengambilan keputusan yang tepat yang diterima oleh semua pihak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika ada kasus yang sebenarnya ini kasus yang positif untuk masukan dalam pelaksanaan manajemen SMA Negeri Swasta 3, maka para pihak ini yang pertama saya panggil, kemudian saya ingin mendengar ide yang sesungguhnya ingin disampaikan dari masing-masing pihak. Saya dengarkan dengan seksama, kemudian sekaligus kita diskusikan tentang ide dan gagasan itu. Itu langkah saya. Kemudian setelah ide dan gagasan itu benar-benar mampu saya serap dan saya bisa memilah-milah, maka kemudian langkah saya yang kedua adalah memanggil dari manajemen yang terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan atau dijalankan nanti. Di situ saya diskusikan dari masukan-masukan kedua pihak tadi. Nah, setelah memiliki persepsi yang sama, kemudian langkah yang ketiga itu mempertemukan dari pihak atau Bapak Ibu yang memberikan gagasan-gagasan positif dengan pihak manajemen. Nah, di situ otomatis hanya 3 langkah persoalan itu bisa kita akomodir untuk dapat diberikan masukan. Saya kira itu yang paling bagus untuk kita terapkan secara demokratis. Terima kasih.
tantangan yang terjadi memang ketika sikap ataupun perilaku dari masing-masing ini kadang-kadang ada yang secara emosional itu masih kurang dapat dikendalikan, sehingga masih ada yang memang agak kurang bisa menerima tentang nanti keputusan mana yang diambil. Itu yang kita jumpai. Kemudian yang kedua, kadang-kadang untuk mempertemukan ini ternyata membutuhkan waktu. Dari kesibukan masing-masing itu waktu yang kita tetapkan kadang-kadang belum secara 100% tepat kita lakukan. Kemudian yang ketiga, rasa kurang puas itu memang ada, tapi selama ini masih dapat kita atasi. Tetapi saya kira itu juga merupakan bagian yang penting yang harus saya perhatikan untuk langkah-langkah yang lebih baik untuk ke depan. Baik, terima kasih. Terkait dengan beberapa kasus memang kita pilah-pilah. Untuk kasus yang sifatnya normatif, kita memiliki jadwal sebenarnya pertemuan manajemen itu kita lakukan setiap hari Senin jam 2 dan 3. Di sana dalam pertemuan itu bisa saya pakai untuk membicarakan tentang kasus-kasus yang sifatnya normatif. Itu setiap hari Senin. Kemudian apabila kasus itu sifatnya urgent, maka memang saya tidak menunggu hari Senin sebagaimana jadwal, di mana persoalan itu segera harus diselesaikan. Sehingga saya memanggil atau mempertemukan dari para pihak ini sesuai dengan waktu yang memang saya tetapkan agar segera dapat selesaikan. Kemudian yang ketiga, apabila itu memerlukan kasus ini adalah kasus yang sifatnya itu memerlukan keputusan bersama dari warga sekolah, yang memang saya juga mengindahkan untuk dilakukan pada saat jadwal pembinaan atau pengarahan yang dilakukan setiap hari Senin jam pertama. Kemudian apabila sifatnya urgen, ini pun kita lakukan pertemuan secara keseluruhan dalam waktu yang saya putuskan agar dapat segera diselesaikan. Dari berbagai persoalan yang ada tentunya sebagaimana struktur kelembagaan, saya memang dibantu oleh manajemen yang terdiri atas wakil kepala sekolah maupun kepala tata usaha atau tenaga kependidikan. Ini adalah merupakan staf-staf yang membantu saya untuk menyelesaikan berbagai persoalan ataupun memberikan pertimbangan pada saya terkait dengan berbagai persoalan. Di samping itu saya juga berkonsultasi atau berdiskusi dengan BK ataupun juga wali kelas apabila itu memang menyangkut kesiswaan ataupun siswa. Itu saya mesti memanggil orang kepercayaan saya ini di bidang BK maupun PA ataupun wali kelas yang nanti bisa memberikan masukan terhadap penyelesaian setiap persoalan. Saya kira itu yang memang selama ini kita gunakan secara efektif.
Yang pertama bahwa dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelembagaan itu kita sadari bahwa di dalamnya terdiri atas berbagai pemikiran dari personal yang ada di dalamnya, sehingga kasus atau permasalahan itu pasti ada. Itu yang pertama. Nah, karena pasti ada persoalan atau kasus, walaupun sifatnya itu sebenarnya adalah positif untuk kemajuan sekolah, tetapi itu harus mampu untuk disamakan, disatukan, sehingga saya harus membuat sebuah analisis, membuat sebuah prosedur untuk bisa menyatukan berbagai pendapat atau pandangan agar dapat mengurangi sekecil mungkin ketidakpuasan atau ketidaknyamanan dari personal dalam kelembagaan itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Terima kasih Bapak Sandu sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga jawaban Bapak bermanfaat untuk kemajuan sekolah. Amin. Terima kasih. Sukses untuk pendidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Syukur bagus, sehat, semangat. Gimana ini Mas Anang? Nyuwun pangapunten niki mengganggu waktu Bapak. Niki saya silaturahmi dengan Bapak langsung awaro berkaitan dengan tugas calon guru penggerak angkatan ke-7 untuk mewawancarai pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang di situ ada unsur dilema etika ataupun kesukaan dalam wawancara ini nanti ada beberapa pertanyaan dan Pak nanti juga bisa bercerita tentang pengalaman bagaimana pengambilan keputusan yang nanti saya akan belajar banyak dari cerita Bapak. Iya. Silakan. Yang pertama gitu Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesukaan? Berbicara tentang kasus atau permasalahan di sekolah kan kompleks sekali ya. Kompleks, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Juga permasalahan juga ada internal dan eksternal. Nah, kalau terkait dengan dilema etika dalam permasalahan ini kan saya ambil contoh yang eksternal aja gitu ya Pak Anang ya. Dalam contoh eksternal ini yang saya alami selama kepemimpinan saya itu ya terkait dengan lingkungan ya. Lingkungan ini terkait dengan arus lalu lintas Pak Anang. Karena sekolahan kami SMP Muhammadiyah Pusat 3 itu kan berada di tengah lingkungan masyarakat ya. Tentunya ini kita harus terus membangun komunikasi dengan masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakatnya, sehingga semuanya saling memahami dalam suatu kondisi yang memang ya keseharian itu harus dijalani kan gitu. Contoh kreditnya jalan masuk ke sekolah ini kan menjadi permasalahan kan gitu ya. Tentunya kenyamanan dari warga yang di sekitar sekolah. Nah, ini kita komunikasikan. Nah, hal itu saya lakukan ke RT, RW. Tentunya kan belum ada solusi titik temu mungkin di tingkat pertemuan RW misalkan. Sehingga ini harus melibatkan stakeholder yang lain. Ya, misalnya saya melibatkan Bu Lurah, Pak Camat, Polsek maupun Dishub dalam hal ini untuk mencari
solusi atau titik temu terbaik. Nah, dalam prosesnya kami terus bangun komunikasi ya, dengan stakeholder ini kami melakukan pertemuan, sehingga dalam hasilnya ini pun ya diberikan yang terbaik, sehingga jalan ini bisa difungsikan. Kalau pagi hanya satu arah sesuai dengan jam kehadiran siswa, kemudian kalau sore satu arah juga dalam kepulangan siswa. Inilah titik temu ya, dan ini alhamdulillah disepakati oleh lingkungan, sehingga ini sampai berjalan sampai sekarang ini. Terus kita patuhi atau kita taati. Mungkin diantara permasalahan dan kemudian prosesnya dan hasilnya itu yang saya alami ya, itu permasalahan eksternal gitu. Contoh kasusnya misalnya. Ya. Iya, karena ini melibatkan masyarakat, jadi harus Iya, diselesaikan betul. juga harus melibatkan Masyarakat juga. Terima kasih. Untuk yang kedua Pak Nggih, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, nah tentunya dalam tadi saya sampaikan permasalahan di sekolah itu kan harus siap 1000 masalah dan siap 1000 solusi kan gitu kan. Ya, permasalahan di guru, permasalahan di siswa, permasalahan di orang tua ini secara eksternal ya. Tentunya ini perlu kecermatan bagaimana mengambil skala prioritas. Apakah tadi ya permasalahan itu ringan atau sedang atau berat. Maka disitulah saya memprioritaskan. Misalkan contoh dalam komunikasi, misalkan antara miskomunikasi antara guru dengan orang tua misalkan. Ini kan saya selaku leader, selaku yang disepuhkan di sekolah kan, saya harus betul-betul cermat memberikan jalan tengah yang terbaik. Nah, tentunya misalkan ada guru salah persepsi terkait dengan orang tua, misalnya anaknya kurang diberikan satu pelayanan atau perhatian atau bagaimana. Nah, tentunya ini kita cari. Nah, contoh kasus seperti itu ya misalnya. Dan orang tua pun kami berikan pemahaman bahwa semua pada proses yang ada di sekolahnya adalah belajar. Ya, semua yang ada di sekolahnya belajar, guru pun juga belajar, siswa pun juga belajar, dan orang tua pun juga harus belajar, karena semua tidak bisa pada sudut persepsi masing-masing, karena kita semuanya ini adalah dengan karakter dan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dan alhamdulillah dari pendekatan maupun diskusi terkait dengan pemahaman kondisi tersebut, orang tua juga memahami dan guru juga tidak merasa dipojokkan gitu, sehingga orang saling memahami sehingga terjadilah komunikasi yang baik, sehingga terus bagaimana perkembangan, bagaimana anak ini bisa terlayani dengan baik gitu. Mungkin itu yang contoh kasus ini. Mungkin yang ketiga nih Bapak, Ya. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini. Ya, langkah-langkah terkait dengan misalkan saya permasalahan terkait dengan program-program sekolah misalkan ya, tentunya kan saya harus mengkomunikasikan terhadap semua jajaran ya, terutama misalkan contoh dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, langkah-langkah tentunya bagaimana ini program ini sudah kita putuskan, sudah kita tetapkan, tentunya kan harus melalui pada proses ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada target hasil, kan ini semua nanti ada evaluasi. Nah, tentunya ini harus kita pahamkan pada
yang kita berikan mandat kan gitu kan, siapa yang bertanggung jawab, misalkan contoh misalkan ekstra futsal misalkan. Nah ini kan kami dengan keterbatasan di sekolah kan tidak ada lapangan futsal, maka kita harus kerjasama dengan pihak lain, misalkan pihak luar, sehingga disinilah saya harus memberikan instruksi jelas, langkah-langkah yang jelas, sehingga tidak terjadi miss dalam pelaksanaan, dalam perencanaan pelaksanaan maupun dari target hasil yang diharapkan. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Ya, kalau saya mengambil dalam efektif efisiennya, pada prinsipnya kita kan tidak ingin masalah kan gitu kan. Kita kan tidak mengharapkan masalah itu kita kan agar terhindar dari masalah. Tapi kalau masalah itu memang terjadi, memang harus kita hadapi kan gitu. Tidaknya masalah ini tadi kan bisa kita petakan, masalah yang ringan, masalah yang sedang, masalah yang berat. Nah tentunya penanganannya pun sendiri juga efektif efisiennya kan perlu pendekatan yang berbeda juga ya, sehingga permasalahan yang berat yang tentunya lebih rumit misalkan kan perlu adanya langkah-langkah konkret. Nah, misalkan tadi dengan orang tua, maka kita harus betul-betul titik masalahnya misalkan di anak ya, kita harus urai ya kesepahaman antara orang tua dan sekolah, sehingga satu persepsi, sehingga semua dalam prosesnya ini ya tidak lain adalah tujuannya pada kebaikan anak ya. Orang tua dan sekolah harus clear bahwa semuanya yang kita lakukan ini muaranya untuk terlayaninya anak didik dengan itu yang harus kita samakan persepsi dulu, bukan pada membawa sekolah begini orang tua begini gitu. Jadi itu yang, dan alhamdulillah selama ini yang kami lakukan begitu secara prioritas kita lakukan. Seperti program-program sekolah pun juga kita harus sinkronkan, harus kita samakan, sudah ada persetujuan dengan orang tua kan. Contoh internasional mobility program, terus terkait dengan program-program camp atau apa, semua kan harus itu melibatkan sebuah keputusan kan, dan itu orang tua harus ambil bagian untuk komitmen kan gitu, untuk setuju persetujuan itu. Mungkin yang selama ini saya jalani. Untuk yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tantangannya kan banyak faktor ya. Jadi satu masalah itu sendiri, kalau bagi saya semuanya tidak saya buat rumit. Semuanya tak buat simple, sederhana dulu. Tidak tak buat yang sesuatu yang besar. Meskipun permasalahan besar tapi kita buat sederhana. Nah, itu konsep bagi saya ya. Tentu bukan mengecilkan masalah, tapi semuanya itu dalam prosesnya. Ya saya ingin ya sebuah permasalahan itu mesti ada solusinya. Nah, tergantung bagaimana kalau memang dari pihak yang sekolah yang memang misalkan contoh kasus saya dengan pihak sekolah dengan orang tua, atau pihak sekolah dengan misalkan kalau saya kan persarikan yayasan ya, dengan yayasan, maka kita harus betul-betul dudukkan. Kalau memang itu sebuah evaluasi kemudian kami salah ya siap dibina, siap dibimbing. Nah, itu yang selama ini saya lakukan. Jadi tidak pada ya kebenaran itu akunya tidak, tapi kita harus betul-betul ya saya pribadi melakukan semua yang sebagaimana aturan atau tata kelola yang sudah ditentukan. Sehingga permasalahan itu akan menjadi
ya ringan semuanya gitu. Ya selama ini saya menghadapinya ya saya buat ringan permasalahan ya yang ada itu, karena memang di mindset saya ya semua masalah itu harus dihadapi, semua masalah itu harus ada solusi. Nah, contoh ya itu tadi misalnya dengan yayasan, dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan guru, dengan siswa, dan semuanya itu kan apa ya tidak lepas dari ya permasalahan juga kan Pak Anang ya. Iya. Untuk yang keenam juga Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Medika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau saya lebih cepat lebih baik. Nah, jadi pengalaman yang saya jalani dalam memanage sebuah mengatasi atau memanage sebuah permasalahan, biasa tidak menunda gitu. Ketika itu harus bisa diselesaikan saat itu, ya saya selesaikan. Tapi kalau memang butuh proses, tentunya ada secepatnya terkait tadi misalkan kami dengan lingkungan tadi pihak eksternal, saya harus cepat mencari partner atau stakeholder yang memang bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang sudah yang ada itu. Contoh ya tadi terkait dengan jalan, ya terkait dengan penggunaan masjid, ya kan masjid ini masih misalkan bergabung dengan masyarakat. Saya juga melakukan komunikasi dengan takmir masyarakat, dan hampir sekian puluh tahun alhamdulillah tidak ada masalah kan gitu ya terkait dengan penggunaan itu, karena tadi ketika ada suatu hal pemantik masalah, misalkan ada satu jamaah masyarakat yang ini kok rame, ini kok anak-anaknya nah kita butuh pendekatan. Nah, namanya proses belajar, namanya anak ini ya apapun namanya anak, tapi alhamdulillah dari situlah semua saling memahami, semua saling mengerti bahwa inilah proses. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun sangat nyaman. Bisa itu contoh dalam proses pengambilan keputusan ya saya lebih cepat lebih baik. Setiap ada permasalahan baik itu siswa maupun guru, ya contoh misalkan ada siswa yang tidak tertib misalkan ya, contoh ada siswa yang tidak tertib tidak pakai alma mater lengkap misalkan, coba tinggal saya berdiri, coba cek dari ujung rambut sampai ujung kaki, cek Pak Tomon apa yang kurang lengkap, coba kamu coba dicek. Saya tidak usah menyebutkan dasi, tidak usah menyebutkan kaos kaki, dia sudah tahu sendiri evaluasinya. Nah dari situ saya langsung di situ ya. Saya cukup berdiri, silakan sebut. Kira-kira lengkap, lengkap Pak. Coba kamu sekarang. Ketika saya melihat permasalahan misalkan anak itu tidak lengkap pakai atribut, tidak usah saya sebutkan. Anda itu tidak pakai dasi, Anda itu tidak pakai kaos kaki. Nah kan enggak. Coba, yuk, mana yang kamu yang belum tertib? Ayo dibenahi. Siap. Nah, ini contoh ya dalam penanganan permasalahan tadi harus selesai. Cepat. Baik. Untuk yang ke-7 Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Ya, tentunya kalau saya kepala sekolah itu kan tidak semuanya mengatasi kan gitu. Kepala sekolah dalam konteks ini kan hanya menjadi fasilitator manajer pada teman-teman semuanya kan gitu ya. Jadi faktor yang meminimalisir permasalahan itu tidak lepas dari komunikasi saya dengan teman-teman ya, dari waka, dari koordinator, dari wali kelas, semua unsur guru, semua saya lakukan ya itu untuk komunikasi. Nah, selama yang saya lakukan begitu. Jadi
untuk saya libatkan tadi, unsur-unsur yang saya libatkan, tentunya semua punya tupoksi yang jelas, semua punya tanggung jawab yang jelas, sehingga menjalankan pun dengan sebagaimana yang kita instruksikan, kita amanahkan. Dan terkait dengan inovasi dan kreativitas itu kan pada teman-teman di lapangan kan gitu ya, tentunya itu yang membantu saya dalam meminimalisir sebuah permasalahan yang terjadi di tingkat sekolah contoh ya, seperti itu yang saya lakukan. Untuk yang terakhir Bapak, Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Iya, tentunya dari sekian kejadian atau peristiwa yang ada di sekolah, baik tadi dengan siswa, baik dengan guru, dengan orang tua, dengan masyarakat atau lingkungan, tentunya semua itu tidak lepas bagaimana kita membangun komunikasi ya, membangun komunikasi, kemudian berkoordinasi seoptimal mungkin, meminimalkan miskomunikasi. Sehingga disitulah kita akan terjalin kenyamanan ya, dalam konteks kita ini ingin kondusif ya, sehingga ya sekolah ini kan nyaman, aman kan jika kondusif. Nah, itu yang saya ciptakan. Jadi di situ peran ini tidak bisa saya sendiri, tapi peran ini semua punya peran. Orang tua berperan, guru berperan, anak-anak juga semua berpartisipasi, masyarakat juga semuanya, stakeholder semua juga berperan, dan itu akan menjadi sebuah komitmen bersama, dan itu akan mewujudkan ya tadi sesuai harapan kita bahwa permasalahan itu sebenarnya tidak ada kan itu ya. Kita minimalisir lah ya, permasalahan ada tapi kita meminimalisir permasalahan. Mungkin gitu Pak Anwar. Terima kasih, luar biasa sekali penjelasan Pak Tomo. Semoga dari cerita-cerita pengalaman pengambilan keputusan itu saya bisa banyak belajar Pak, dan menjadi inspirasi bagi saya. Ya, ini hanya sharing aja ya Pak Anwar ya. Sudah dengan kebijaksanaan dan tata kelola manajemen Bapak yang bagi saya luar biasa Pak. Itu saya bisa menjadi pembelajaran. Ya, sama-sama Mas Anang, terima kasih dan atas kesempatan sharingnya ini. Tentunya tidak ada yang sempurna kan ya, tidak ada yang hebat, tidak ada yang sempurna, tapi semua adalah proses belajar karena permasalahan ini kan akan terus ya kita jumpai, kita temui kan. Matur nuwun Bapak.